Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Dina Hafiza Learning. Perkenalkan, aku Dina Hafiza. Halo. Di sini aku akan membahas lagi tentang materi yang berhubungan dengan sistem operasi. Tapi di sini kita lebih masuk ke manajemen filenya ya. Judul kita pada hari ini yaitu manajemen file Linux. Ingat benar-benar ya. Mari kita mulai. Pertama kita masuk ke pengenalannya dulu gitu. Manajemen file adalah sistem untuk mengatur file ke dalam folder di komputer, serta menemukan, memindahkan, membuka, dan menyalin file yang ada. Aku akan bahas secara singkat aja gitu. Manajemen file menurut McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Term 2003, sistem manajemen file adalah program komputer yang mengontrol ruang yang digunakan untuk penyimpanan file dan menyediakan layanan seperti kontrol, input atau output, dan pengindeks gitu ya. Melansir dari situs Teknopedia gitu ya, aku juga ada cari-cari. Jadi manajemen file adalah proses administrasi sistem yang menangani data digital dengan akurat. File bisa berupa dokumen, spreadsheet, gambar, atau jenis item lain yang disimpan di komputer. Manajemen file adalah jenis perangkat lunak yang mengelola file data dalam sistem komputer. Dasar dari manajemen file adalah proses penamaan, penyimpanan, dan pengambilan file secara terorganisir. Manfaatnya untuk mengatur data penting dan menyediakan database yang dapat dicari untuk pengambilan cepat gitu. Misalnya kalian lagi perlu file atau folder apa gitu ya, dan di sana itu kalian kesusahan untuk mencari gitu loh. Jadi akhirnya ditemukanlah cara cepatnya gitu. Misalnya dengan cara kalian nulis di taskbarnya, misalnya pengen folder buku misalnya atau folder bab A gitu. Jadi kalian bisa langsung dapat gitu ya. Lanjut lagi ke fungsi sistem manajemen file. Untuk meningkatkan keseluruhan fungsi kerja apapun secara efektif, bila dilakukan secara efisien, manajemen file dapat menghemat waktu dengan sistem manajemen file yang baik dan menjaga penamaan dan penyimpanan yang konsisten gitu. Kita akan selalu tahu persis di mana menemukan file tertentu tanpa harus membuang waktu mencari gitu. Misalnya kalian udah lupa nih di mana naruh file pribadi misalnya, lalu ya udah kalian tulis aja di taskbarnya gitu, atau di menunya, atau di pokoknya kolom pencarian gitu ya. Dan di sana kalian tinggal ketik dan otomatis file itu akan ketemu gitu. Jadi kalian nggak usah membuang waktu yang terlalu lama gitu ya. Habis itu setiap file di komputer adalah bagian dari sistem susunan file yang kompleks yang terdiri dari direktori dan subdirektori. File disimpan di dalam direktori ini biasanya mengikuti struktur hierarki yang telah ditentukan sebelumnya gitu, yang ditentukan oleh instruksi program. Komponen pelacakan sistem manajemen file adalah kunci untuk pembuatan manajemen sistem ini gitu, di mana dokumen yang berisi berbagai tahapan pemrosesan dibagikan atau ditukar secara berkelanjutan. Manajemen file terdiri dari antarmuka langsung tempat file yang disimpan ditampilkan. Hal ini memungkinkan pengguna atau user ya untuk menelusuri, memudahkan dan mengurutkan file sesuai kriteria yang berbeda, seperti tanggal modifikasi terakhir, tanggal pembuatan, jenis, atau format file, ukuran, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke inti gitu. Bukan inti juga sih, kita membahas tadi kan udah ke manajemen file, terus sekarang kita move atau berpindah ke yang pengertian filenya tadi. Jadi kita ngerti manajemen file itu apa gitu. Jadi kita buat lurusin mindset dulu supaya sama-sama tahu gitu ini apa gitu. Jadi kalian nggak bakal berpikir kesana kemari gitu. Kita bakal luruskan di sini gitu. File adalah sekumpulan data atau informasi yang saling berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatnya.
Data pada file bisa berupa numerik, alphanumerik binary, atau teks. Setiap file memiliki nama dan pengacuan terhadap suatu file menggunakan nama file tersebut. Pada Linux, penamaan file berupa case sensitive, yaitu membedakan antara lowercase dan uppercase letters, sehingga file tugas atau yang lainnya gitu ya bisa terorganisir dengan baik gitu ya. Tugas merupakan file-file yang file tugas A, tugas B, tugas C itu merupakan file-file yang berbeda ya. Jadi sebagai perbandingan pada Microsoft DOS, file-file yang tadi itu dianggap sama gitu. Pemberian nama dan extension pada Linux tidak dibatasi jumlah karakternya dan suatu file dapat memiliki lebih dari satu extension. Misalnya, kalau dalam Microsoft Office gitu ya, extensionnya ya kalau misalnya kalian di Word berarti doc atau doc gitu ya. Kalau misalnya kalian di Excel berarti IXC gitu ya. Kalau kalian di PowerPoint bisa PPT. Extensionnya cuma ada satu gitu. Sedangkan kalau misalnya kalian di Linux, kalian bisa misalnya PPT, Excel, Doc gitu. Bisa berbagai macam gitu ya. Contohnya proc.cz, yaitu program C yang sudah dikompresi. Selain nama file memiliki atribut seperti tipe, size, time, date, dan user identification, protection, dan lain-lain, tipe dari file dikenal dengan extensionnya. Dengan tipe inilah, OS dapat merespon file secara tepat gitu. File biasanya disimpan dalam media disk atau floppy disk, hard disk atau CD. Operasi-operasi file yang biasa dilakukan di dalam Linux gitu antara lain open, close, create, delete, copy, rename, read, write, update, insert, dan append gitu ya. Kita masuk lagi ke pembahasan selanjutnya. Ini masih berhubungan dengan file, tapi ini lebih lebih ke nama lainnya gitu. Ini path name. Setiap file memiliki path name, ada 2 gitu ya. Path name absolute, suatu file didapat dan menelusuri path dari root directory melewati semua direktor sampai ke file yang diinginkan. Path name absolute diawali dengan garis miring gitu ya. Terus yang kedua, path name relatif menelusuri path dari direktori yang sedang digunakan atau direktori kerja. Suatu path name yang tidak diawali garis miring adalah suatu path name relatif, seperti path name absolute. Path name ini mendeskripsikan path melalui direktori yang dilewati. Kemudian lanjut kita ke pembagian file. Pada intinya ada 2 macam file yang berada pada struktur file yang yaitu direktori, file directory dan file biasa gitu ya. File biasa menyimpan data sedang file directory menyimpan nama file yang terdapat pada direktori tersebut gitu. Sebagian besar file hanya merupakan file biasa yang disebut file reguler yang berisi data biasa seperti contohnya ya, file text, file executable atau program atau input atau output dan dari program dan lain-lain gitu. Selain file biasa ada file-file khusus seperti directories, yaitu file yang berisi daftar dari file lain gitu. Atau special files, yaitu mekanisme yang digunakan untuk input dan output. Sebagian besar terdapat pada directory garis miring dev gitu ya. Kemudian ada links untuk membuat file atau directory dapat terlihat di banyak bagian dan dari pohon file system gitu. Terus ada domain socket, yaitu jenis file khusus mirip dengan soket TCP/IP yang menyediakan jaringan antar proses yang terproteksi oleh sistem access control. Kemudian yang terakhir ada namepips, berfungsi kurang lebih seperti soket dan membentuk jalur untuk proses komunikasi. Ini adalah tabel subdirektori dari direktori root. Nah, penjelasannya ada di sini.
Untuk file ini ada chat, cp, find, ls, more, mv, pg, rm gitu ya. Aku sebenarnya sudah pernah menjelaskan tentang ini di YouTube aku yang sebelumnya tentang materi apa ya? Kayaknya perintah dasar Linux deh. Kayaknya di sana udah ada aku jelasin tentang ini gitu. Jadi kalian bisa sambil baca-baca yang ini dan juga kalian bisa tonton lagi video yang itu gitu kalau kalian mau lebih jelasnya gitu ya. Lanjut, ini ada struktur filenya. Tapi ini menggunakan kalimat yang fontnya seperti di CLI ya. Penjelasan-penjelasannya ada di sini. Kalian bisa pause kalau kalian merasa terlalu cepat gitu ya. Lanjut kita ke file sistemnya. Ini untuk gambaran umumnya ya. Selain format fisik, hard disk juga mempunyai struktur datanya dalam suatu format logic. Format yang digunakan ini diberikan nama file system. Jadi file system adalah suatu struktur yang digunakan sistem operasi untuk menyimpan dan membaca data dari hard disk. Adapun contoh-contoh format file sebagai berikut seperti FAT, File Allocation Table, kemudian FAT32, File Allocation Table 32, NTFS, New Technology File System. Ketiga varian ini umum digunakan untuk platform Windows gitu ya. eXt, eXt2, eXt3. Ketiga varian ini juga umum digunakan untuk platform Linux. OS garis miring 2, HPFS, Razer, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke pembagian file secara ortogonal. Di sini secara ortogonal terbagi menjadi dua, yaitu ada shareable dan unshareable. Kalau shareable isinya dapat di-share atau digunakan bersama ya dengan sistem lain, gunanya untuk menghemat tempat. Sedangkan unshareable ini isinya tidak dapat di-share dengan sistem lain, biasanya untuk alasan keamanan. Misalnya kalau yang shareable ini suatu yang tidak bersifat pribadi gitu, sedangkan yang unshareable ini lebih ke yang pribadi. Misalnya kalian punya kode-kode atau sandi-sandi, misalnya password handphone atau misalnya apa yang kalian mudah lupa terus kalian catat yang nggak bisa dibagikan kepada orang lain gitu ya, yang bersifat rahasia gitu. Terus kita lanjut, di bawahnya ada lagi variabel dan static. Kalau variabel ini isinya sering berubah-ubah, sedangkan static ini sekali dibuat kecil kemungkinan isinya akan berubah. Bisa berubah jika ada campur tangan sistem admin. Kemudian kita masuk langkah-langkah optimasi file system. Pertama, kita kurangi jumlah I/O yang mengakses ke storage device sebanyak mungkin. Kemudian kelompokkan I/O menjadi kelompok yang besar. Kemudian optimasi pada pencarian blok untuk mengurangi seek time. Kemudian yang terakhir, gunakan cache semaksimal mungkin untuk mengurangi beban I/O device. Lanjut kita ke virtual file system pada Linux. Kernel Linux biasanya kernel Linux telah mengembangkan VFS gitu ya, Virtual File System, yang dapat mengenali data yang menggunakan file system lain gitu. File system yang dikenali oleh Virtual File System Linux ini terbagi menjadi 3, yaitu Disk-Based File System, Network File System, dan Spatial File System. Kalau untuk Disk-Based System ini memanage space memory yang bisa digunakan pada partisi disk lokal. Tipe file system ini lumrah pada ext2. Tipe lain yang dikenal dengan baik oleh VFS adalah file system bagi varian Unix seperti sistem V dan BSD, Microsoft File System seperti MS-DOS, VFAT, NTFS, kemudian file system ISO 96660 CD-ROM, kemudian yang terakhir file system lain seperti HPFS, HFS, FFS, dan ADFS.
Kemudian kita lanjut lagi ke network file system. Sistem ini memungkinkan akses yang mudah ke suatu file yang terdapat pada jaringan komputer lain. Kalau misalnya kita lanjut ke special file system ini, tidak mengizinkan mengatur spacetics pada direktori proc, menyediakan interface yang mengizinkan user untuk mengakses struktur data kernel gitu ya. Direktori dev PTS ini digunakan sebagai mendukung terminal semu seperti yang digambarkan oleh standar Open Group Unix 98 gitu ya. Kemudian kita masuk ke mounting dan unmounting. Agar suatu file system dapat dikenali oleh virtual file sistem Linux, perlu dilakukan suatu proses yang disebut mounting. Proses mounting sebenarnya adalah mempresentasikan file yang terdapat pada device eksternal yang menggunakan file sistem lain menjadi mode sementara agar dapat dibaca seperti layaknya file lain oleh virtual file system Linux. Jika kita melakukan perubahan pada file, hal tersebut tidak dilakukan langsung ke device, tapi disimpan dalam media sementara. Untuk menyimpan perubahan harus dilakukan proses mounting ya, yaitu menghapus mode sementara yang dipakai sebelumnya dan menyimpan perubahan jika ada yang telah dilakukan pada device. Karena ini proses unmounting sangat perlu dilakukan gitu ya. Lanjut kita ke Linux Extended File System. Kita bahas sejarah perkembangannya sedikit. Versi M-Linux yang pertama berbasis pada file sistem Unix. Setelah Linux semakin berkembang, Extension File System atau EXTFS diperkenalkan. Ada beberapa perubahan signifikan tetapi kinerja masih kurang memuaskan. Pada tahun 1994, Second Extended File System atau ext2 diperkenalkan. Di samping adanya beberapa fitur baru, ext2 sangat efisien, handal, dan fleksibel sehingga menjadi file system Linux yang paling banyak digunakan. Kita bahas tentang ext2 ya. Untuk sebagian besar user dan sistem administration task yang umum, file dan direktori mudah untuk diterima seperti struktur pohon. Komputer bagaimanapun tidak bisa melihat hal tersebut sebagai struktur pohon gitu ya. Setiap partisi memiliki sistem file sendiri. Dengan membayangkan sistem file bersamaan, kita dapat membentuk sebuah sistem mengenai struktur pohon dari seluruh sistem. Tapi tidak sesederhana itu gitu. Dalam sebuah sistem file dipresentasikan dengan inode, sejenis nomor seri unik yang berisi informasi tentang data sebenarnya yang membentuk sebuah file, milik siapa file tersebut dan di mana file tersebut terletak pada hard disk gitu ya. Setiap partisi memiliki himpunan mode tersendiri. Pada sistem yang memiliki banyak partisi, bisa terdapat beberapa file dengan nomor mode yang sama. Setiap mode menggambarkan struktur data pada hard disk, menyimpan properti dari file termasuk lokasi fisik dari data file. Kemudian ketika hard disk disiapkan untuk menerima penyimpanan data, biasanya selama proses instalasi sistem awal atau ketika menambahkan disket tambahan ke dalam sistem yang ada, sejumlah mode per partisi pasti diciptakan gitu ya. Jumlah ini akan menjadi jumlah yang maksimum file gitu dari berbagai tipe termasuk direktori file khusus gitu. Yang dapat muncul pada saat yang sama pada sebuah partisi. Pada umumnya terdapat satu inode setiap 2-8 KB gitu ya. Di sini ada mekanisme dari ext2 ya. Terus ada kehandalannya. Yang pertama yaitu
Administrator sistem dapat memilih ukuran blok yang optimal, tergantung dari file rata-rata saat membuat file sistem. Yang kedua, administrator dapat memilih banyak metode dalam setiap partisi saat membuat file system atau mode gitu ya. Yang ketiga, strategi update yang aman dapat meminimalisasi dari sistem crash. Terus yang keempat, mendukung pengecekan kekonsistensian otomatis saat booting. Yang terakhir, mendukung file immutable atau file yang tidak dapat dimodifikasi, dan append only, yaitu file yang isinya hanya dapat ditambahkan pada akhir file tersebut. Gitu. Ini informasi yang dapat disimpan pada inode atau yang seri yang unik tadi ya. Kemudian di sini ada pembagian blok. Pembagian blok di sini ada cara-caranya gitu ya. Yang pertama, kalian boot blok yang merupakan blok pertama dipakai untuk booting sehingga tidak diurusi oleh extend2 gitu. Kemudian black group sebanyak n buah gitu, berapa buah gitu ya, terserah. Setiap blok berukuran yang sama dan terdiri dari superblok, group descriptor, data block bitmap, inode bitmap, inode table, dan data blocks gitu. Ini struktur inode dalam Linux yang diimplementasikan. Kemudian ini ada ext3. Tadi kan udah kita bahas ext1, ext2, terus ext3. Sekarang di ext3 ini kita membahas lagi tentang optimasi waktu pengecekan jika terjadi kegagalan sumber daya, kerusakan sistem, atau unclean shutdown gitu ya. Kemudian kita juga bahas tentang integritas data dan kecepatan akses yang fleksibel. ext3 menjamin adanya integritas data setelah terjadi kerusakan atau unclean shutdown. ext3 memungkinkan kita memilih jenis dari proteksi data kita gitu. Mudah melakukan migrasi dari ext2 gitu. Kita dapat berpindah dari ext2 ke sistem ext3 tanpa melakukan format ulang. Terus selanjutnya ext3 ini terbilang cepat gitu ya. Kemudian yang terakhir, daripada menulis data lebih dari sekali, ext3 mempunyai throughput yang lebih besar daripada ext2 karena ext3 memaksimalkan pergerakan hit hard disk. Kita bisa memilih 3 jurnal mode untuk memaksimalkan kecepatan, tetapi integritas data tidak terjamin gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.